Jawa Timur adalah motor ekonomi nasional, namun pertumbuhan makronya belum dinikmati secara merata. Wilayah utara koridor industri maju sangat pesat, sementara wilayah selatan yang terisolasi secara geografis masih tertinggal, menciptakan jurang ketimpangan ekonomi yang tajam di antara kedua kawasan tersebut. Sudah 2 bulan terakhir, warga Dusun Bungur, Kecamatan Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kendri Widianto, MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai ketimpangan infrastruktur antar wilayah selatan dan utara Jawa Timur. Halo, perkenalkan nama saya Anisha Syara Angguncara Dewi dengan NIM 11124000033 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Alifa Fauzi Sintia Marani dengan NIM 11124000114 dengan rekan saya Fadia Nurhaliza dengan NIM 111241898. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azaki Rafi Fajar dengan NIM 11124000104 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama aku Ria Setiawida dengan NIM 111240097. Dadah. Jadi, infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan di Jawa Timur masih belum merata. Seperti wilayah utara berkembang lebih cepat karena memiliki akses transportasi, industri, dan fasilitas publik yang lebih baik. Sementara itu, di wilayah selatan masih tertinggal akibat kondisi geografis dan minimnya investasi di sana. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata. Selanjutnya ada kondisi infrastruktur wilayah utara dan selatan Jawa Timur. Kondisi infrastruktur di wilayah utara jauh lebih baik dibandingkan wilayah selatan. Wilayah utara memiliki jalan tol, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan internet yang lebih memadai. Sebaliknya, wilayah selatan masih mengalami keterbatasan akses jalan, transportasi, listrik, dan jaringan internet. Perbedaan ini menyebabkan perekonomian wilayah utara lebih maju. Selanjutnya yaitu faktor-faktor ketimpangan infrastruktur wilayah utara dan selatan di Jawa Timur. Ketimpangan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur merupakan masalah yang sudah berlangsung cukup lama. Secara umum, wilayah utara berkembang lebih cepat karena didukung infrastruktur yang lebih lengkap, sedangkan wilayah selatan masih menghadapi berbagai kendala dalam pembangunannya. Adapun faktor-faktor ketimpangan infrastrukturnya yaitu faktor pertama adalah kondisi geografis serta topografi. Sebagian besar wilayah selatan berupa perbukitan dan pegunungan dengan medan yang curam serta rawan bencana seperti longsor dan gempa. Kondisi ini membuat pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya menjadi lebih sulit serta membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar dibandingkan wilayah utara yang relatif datar. Faktor kedua adalah bias historis kebijakan dan investasi publik. Selama ini, pembangunan dan investasi pemerintah lebih banyak difokuskan di wilayah utara karena menjadi pusat industri, perdagangan, pelabuhan, dan jalur logistik. Akibatnya, wilayah selatan belum memperoleh pembangunan yang seimbang sehingga masih tertinggal dalam akses ekonomi dan daya saing wilayah. Faktor ketiga yaitu aksesibilitas dan transportasi yang tidak merata. Wilayah utara memiliki jaringan jalan dan transportasi yang lebih baik sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang berjalan lebih lancar. Sebaliknya, di wilayah selatan masih terdapat keterbatasan akses jalan dan transportasi, sehingga aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan menjadi kurang optimal. Dari ketiga faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis kebijakan pembangunan yang lebih berfokus di wilayah utara serta belum meratanya akses
Transportasi menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan di Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya mengatasi ketimpangan infrastruktur di Jawa Timur. Untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur di Jawa Timur dapat dilakukan melalui pemerataan pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi, khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Pemerintah juga perlu meningkatkan konektivitas antar wilayah agar akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi lebih mudah. Selain itu, perlu dilakukan perluasan akses fasilitas publik seperti sekolah, layanan kesehatan, listrik, air bersih, dan internet. Pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dukungan tata kelola pemerintahan yang baik, serta kerjasama dengan pihak swasta juga penting untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Dampak ketimpangan. Ketimpangan infrastruktur menyebabkan wilayah selatan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, biaya distribusi barang lebih mahal, dan investasi menjadi lebih sedikit. Selain itu, banyak masyarakat memilih berpindah ke wilayah utara karena peluang kerja lebih besar. Akses pendidikan dan kesehatan juga masih belum merata. Lalu ada analisis SWOT. Dari analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa Jawa Timur memiliki kekuatan berupa infrastruktur utara yang sudah maju dan posisi strategis sebagai pusat perdagangan. Namun kelemahannya adalah pembangunan yang belum merata. Peluangnya berasal dari potensi pariwisata, pertanian, dan dukungan pemerintah. Sedangkan ancamannya adalah kesenjangan ekonomi yang semakin besar, urbanisasi, serta resiko bencana alamnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Ketimpangan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan daerah. Wilayah utara berkembang lebih pesat karena didukung oleh infrastruktur yang lebih memadai, investasi yang tinggi, serta aktivitas ekonomi yang lebih maju. Sementara itu, wilayah selatan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti akses transportasi yang kurang optimal dan fasilitas publik yang belum merata. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan penguatan konektivitas antar wilayah. Selain itu, kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga penting untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan di Jawa Timur dapat berlangsung lebih merata sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.